Oke, untuk open class siang ini, ya pertama siapkan PPT-nya, yang materi keulinan ya, terus materi PPT yang pengujian, sama LK review SHBS 2-nya, jadi siapin dulu. Udah ya, dibuka ya. Oke nih, Bapak jelasin dulu ya materi. Kita materi yang keulinan dulu ya. Keulinan. Udah muncul? Udah muncul ya? Muncul, ada Pak. Ada ya? Udah, Pak. Kita mulai dari ini, pergambaran ya. Nah, karena nanti gambar-gambar ini muncul di soal ya. Nanti yang mana permainannya rahasia. Permainan tradisional ya. Permainan tradisional ya. Siapa di antara kalian yang pernah ke SD main permainan tradisional? Saya. Pas sudah Saya, banyak. Pak. Ya. Oke guys, ini permainan apa? Oray-orayan. Oke, yang kedua nih. Oh, yang apa itu namanya? Jengkol. Yang ketiga, ini apa? Yang tangannya berbeda. Salimpetan. Salimpetan. Oh, itu. Yang keempat, nih. Ya, salimpetan itu yang tangannya. Lupa, Pak. Ritual. Nah, kalau suatu uang, Pak. Nih, ciblak uang. Ini udah record ya? Udah, Pak. Ya? Ya kan? Oke, nah ini contoh permainan sebagian ya. Ini contoh permainan yang termasuk kakawihan atau permainan yang sambil bernyanyi ketika bermainnya. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, kalau ini apa nih? Tuh ada kotak-kotak. Galasin. Ya, atau gobak sodor. Ya, atau gobak sodor. Ya. Pak, nanti main tradisional nanti habis itu ya Pak, main tradisional. Congklak. Kalau ini apa nih? Tuh yang megang bola. Boy-boyan. Kayak Pinipin. Yang keempat. Ini. Sonda atau engklek. Engklek udah lagi. Engklek ya. Nah, ini permainan Sunda yang tanpa bernyanyi ya. Jadi mainnya bisa menggunakan alat kayak ini congklak. Terus ini ada pecahan genting sama bola kasti gitu ya. Ini juga pakai pecahan genting. Nah, kalau ini nggak pakai alat gitu ya. Nah, ini permainan Sunda tradisionalnya. Ya, ada banyak lagi ya. Kalau permainan yang ada di Indonesia tuh sampai ribuan permainannya ya. Cuma nama-namanya beda. Jenisnya juga beda-beda gitu. Pak, permainan tradisional itu sekalian olahraga nggak sih Pak? Permainan tradisional sekalian olahraga nggak sih? Permainan tradisional itu apa? Permainan ini Pak, permainan tradisional itu sekalian olahraga nggak sih Pak? Itu. Iya betul deh, contoh kayak gini nih. Nih, main galasin. Ayo, contoh olahraganya apa? Lari, ya kan? Kamu lari cepet nih. Wah, gue boleh ketangkep. Terus melatih konsentrasinya juga kan? Gitu. Melatih fokusnya juga nih yang jaga nggak boleh lengah. Kalau lengah nanti ya musuhnya bisa ngelewatin kan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi permainan tradisional itu melatih jiwa dan raga. Ya, jiwanya apa? Wah, harus fokus nih kamu, jangan ngelamun, jangan kepancing dan sebagainya. Raganya apa? Kamu lari. Ya kan? Di mana saat lari kenceng, di mana saatnya pelan-pelan gitu ya. Kan beda sama permainan modern ya. Kalau sekarang sih mungkin permainan modern nggak pakai gerak juga Pak, kayak ada contoh tinju kan ada ya permainan ya. Gamenya kan gitu. Dibandingkan sekarang main HP mulu tiduran. Nah, kalau permainan tradisional itu permainannya lebih berkelompok gitu ya. Jadi mainnya rame
nggak apa namanya, nggak berdua, nggak sendiri gitu ya, banyakan gitu. Oke, nah ini klasifikasi permainan Sunda ya. Sebenarnya nama-nama permainannya ini sama tuh ya, ada lagi di bagian ini. Tapi kita klasifikasikan ya. Nih ada permainan yang buat hiburan, bersifat itu hiburan ya. Ini contohnya ambil kincir itu dan seterusnya sampai ujung saya ambil. Nah Nah, ini ini harusnya nanti permainan dihafalin. apa? Semua ini harus dihafalin, Pak. Eh nggak usah apa sih, kamu ingat-ingat aja. Oh, olahraga sepatu contohnya gini gitu. Terus olahraga yang ini. Nih, kalau yang tanding itu biasanya ada kata ngadu-ngadunya nih, ngadu itu tanding ya. Aduh, Ngadu tangkap. taleci, ngadu muncang, layangan. Karena kan layangan itu bertanding ya. Jadi ada yang kalah, ada yang menang. Gitu. Nah, papanggalan itu sama seperti kayak main baseball ya, papanggalan tuh ya. Cuma dia pakai kayu, nggak pakai bola gitu ya. Nah, terus, ini yang buat permainan biasanya jadi kelamin ya, sama-sama aja ya. Tapi kalau ini umum nih, laki perempuan disamain. Ini buat perempuan aja, ini buat laki-laki aja ya. Tapi sekarang sudah tidak ada pembatasan lagi jenis kelamin ya. Yang cowok boleh main backland gitu ya, atau main sapintrong. Sapintrong tuh kayak main tali ya, tahu nggak? Karet gelang yang disambung-sambung tuh. Terus ada main loncat, kayak main Upin Ipin tuh nggak, yang pakai karet gulung terus loncat-loncat. Nah itu namanya sapintrong. Ya, Kalau nggak salah ada Upin Ipin yang satu lagi Pak, sendalnya ditumpuk lalu nah dilempar. itu kayak boy-boyan, sebenarnya ya, cuman dia pakai sendal, ya kan? Kalau Sunda tuh pakai bola kasti terus pakai pecahan mungkin, gitu ya. Nah itu ya. Nah ini buat cowoknya, tuh bentengan, pokoknya yang main banget lah, yang cowok banget permainannya ya. Gitu. Nah kalau yang cewek kan ancang. Apaan, Pak? Susuan. Ini permainan sama kayak apa permainannya? Kayak sumo gitu sih permainannya. Gitu. Kayak sumo-sumoan gitu. Sumo tuh sumo. Tahu, Pak. Tahu. Nah, kalau ini kayak anjang tuh nganjang tuh kayak main boneka rumah-rumah tuh kan perempuan. Yang boneka tuh yang pakai baju ukurannya main rumah-rumahan gitu ya. Kalau ini background tuh bola bekel dan seterusnya gitu ya. Nah kalau ini permainan yang ada alatnya sama nggak pakai alat. Ini pakai alat nih, bekel. Contoh ada alatnya kan. Gatrik, kejangkungan ada nih yang pakai bambu ya, yang berdiri itu ya, jadi tinggi nanti kita terus. Nah ini kalau nggak pakai alat ya gitu. Nah ini jenis-jenis permainan Sunda lainnya. Kalau ini sambil bernyanyi atau disebutnya kakawin. Ini lagu ini yang populer di Sunda ini, yang orang-orang ya. Yang ini contoh gambar ya. Nah, kalau ini tanpa bernyanyi, main bentengan, boy-boyan, dan seterusnya. Gitu. Nah, istilah permainan lainnya nggak usah kamu hafalin. Ini nggak usah dihafalin, ya. Nanti jadi sebuah teks bacaan di soalnya. Ya, jadi kalau yang buat keulin, kamu cukup baca-baca sampai sini aja. Ya, gitu ya. Sampai situ tuh sudah, Pak, atau lanjut lagi tapi skip yang itu? Apa aja? Kita skip yang ini terus lanjut kita. Skip aja, yang itu skip aja, ya. Jadi kamu sampai yang ini aja nih. Berarti cuma itu doang kan, Pak? Berarti istilah itu nggak usah, Pak? Yang apa? Nggak usah, istilah-istilah main lain nggak usah. Nanti jadi soal cerita di soal SABS-nya. Nanti ada cerita tentang permainan yang lain. Kita cerita sebuah artikelnya gitu ya, tentang permainan yang lain. Jadi ada masuk. Cuman nggak semua istilahnya. Tapi nggak ada soal yang menyebutkan istilah diulur tuh apa, nggak ada ya. Jadi semuanya istilah-istilah ini ya ada sebagian yang di teksnya. Jadi kamu nggak usah ngapalin moklok tuh apa, rancang tuh apa, nyaring apa, nggak ada. Ya, oke, jelas ya. Nah, untuk soal bacaan tentang permainan Sunda, ya itu ada kurang lebih kalau nggak salah 25 soal.
Ya, 25 soal. Tuh, kalau kamu baca dengan teliti, dengan sabar teks bacaan itu, ya, karena kemarin kan di UH aja kalian ada yang masih ngeluh tuh Pak, wah ini nggak nemu-nemu, padahal jawabannya di situ ya. Teknisnya gampang. Kamu baca dengan teliti, biasanya ada di kata-kata soal itu, di teks bacaannya ada. Gitu ya. Nah, kalau kamu bingung di situ, kamu gini aja, cari yang di optionnya, jawaban optionnya ya, A, B, C, D-nya kamu cari, di teksnya ada atau enggak. Kalau ternyata jawabannya Pak ada semua di teksnya, ya udah dari tempat itu kamu cari. Misalkan ya, tadi misalkan ada istilah apa nyereng. Nah, ada nggak di teks Jawa? Ada nih nyereng kata-katanya. Nah, itu berarti jawabannya gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Ya, itu kamu udah dapat tadi yang soal bacaan 25 soal, belum gambar. Gambar aja ada 3 atau 5 soal juga tuh yang gambar nyebutin gambar ini pertanyaannya apa. Tuh udah 30 soal kamu udah bisa. Harusnya kamu bisa jawab. Udah 60 poin skornya. Gitu ya. Nah, sisanya kita lanjut ke yang materi pupujian. Yang pupujian. Ya. Bukan yang ini. Maaf. Nah, sama aja sih. Kamu udah download belum materi yang pupujiannya? Ada, Pak. Belum. Udah ya. Oke, sekarang kita coba karena nanti ada melengkapi lirik pujian. Ya. Nanti ada melengkapi lirik pujian yang bait 1 dan 2 eling-eling dulur kabeh. Coba kamu masih inget ya? Kita nyanyiin bareng-bareng yuk. Apa jadinya bait 1 sama 2 bukannya bait 1 doang? Bait 1 2 2. Apa tuh beda ya? Yang biru doang kan nggak yang Iya. nggak pakai Nah, hijau? yang biru itu bait 1 dan 2. Oh ya, kira itu satu. Ya, itu bait 1 dan 2 nih. Kamu tahu bait kan ya? Atau kata lainnya paragraf ya, bait itu ya. Istilah lainnya paragraf. Nah, apa? Nih kalau Kita harus belajar yang juga. Kenapa? Kita harus pelajarin yang PPT ini juga, Pak. Iya kan, materinya sampai puji ya. 2 materi. Sampai yang S, mana nih? Windows close. Mana materi? Menghilang saya. Kok ini jadi menghilang? Oke, caranya 2 tahap ya. Dibalik itu min 1/2. Kan? Ya, masih ingat ya? Nyanyiin dulu yang lirik eling-eling dulur kami bait 1 dan 2-nya. Oh ya. Atau yang warna biru. Kita pakai nada balonku ada 5 ya. Ya semuanya gampang. Misalkan adanya balonku ada 5 ya. Siap, yuk 1 2 3. Eling-eling dulur kabeh ibadah ucap oleh ting ulah pele dina kaburupan sabab urang bakal mati nyawa di pundutku Gusti najan rajanya Prawati bisa nyingkiran pati. Itu ya. Udah sampai situ. Ya, yang harus kamu hafalin sampai Itu ngapalinnya yang biru doang, Pak? betul. Oh, oke. Ini tip. Ini bait 1, ini bait 2. Sengaja nih kalau dari ini bait 3, bait 4. Jadi lagu eling-eling dulur kabeh itu 4 bait semuanya. Nah, cuma kamu hafalin ini aja ya. Nanti ada kalau nggak salah itu 10 soal atau 8 soal, aku lupa. Ya, 8 atau 10 soal kalau nggak salah. Kita lengkapin lirik ini. Ya, ada 10 soal. Ayo, ya. Tadi teks udah 25, gambar udah 5, 30. Terus ini 10, udah 40. Ya, udah 40 soal. Ya, gitu ya.
Jadi nanti kamu pelajari. Sisanya apa? Sisanya kayak penjelasannya nih, pujian apa, itu ya. Salah satu pada Lagunya sastra. dihafalin kan ya, Pak? Betul, dihafalin yang tadi. Dihafalin lagu yang tadi ya. Yang cuma bait 1 dan 2 atau yang warna biru. Dihafalin ya, gitu ya. Terus, nah ini pujian. Nah gini ya, penjelasannya tuh dihafalin lagi. Kamu baca-baca lagi. Asalnya dari apa? Syair. Iya. Ya, Syair. ya, puisi yang berasal dari Arab. Arab. gitu ya. Nah, terus ada istilah menyanyikan atau melantunkan pujian disebutnya nadoman. Ingat ya, nadoman. Melantunkan atau melakukan pujian. Nah, terus pada budaya Sunda, tradisi Sunda, pujian biasanya dinyanyikan di masjid atau madrasah sebelum waktu azan, ya sebelum azan ya, gitu ya. Nah, yang non-muslim mohon maaf ya, bukan bukan mengesampingkan, tapi karena salah orang Sunda ya kurang lebih ada 25 atau 20 soalan. Nah, tadi Bapak yang ragu aja tadi melengkapi lirik lagunya udah 10 soalan kan. Gitu ya. Nah, ini acara-acara khususnya juga yang menyanyikan atau yang melakukan pujian ya, bisa di acara Jabat Isra Miraj ya. Ini Maulid Nabi, Maulidan atau Samen untuk kenaikan kelas gitu ya. Oke. Nah, ini fungsi pujiannya sosial ya. Ini ekspresinya ini untuk membangun perasaan pendengaran. Ya, kalau fungsi sosial ini tuh untuk dakwah siar agama. Gitu. Jadi salah satu kita cara berdakwah ya gini aja, menyanyikan pujian. Kamu udah salah satu. Nah, ini struktur pujiannya ya. Nih. Jadi pujian satu baitnya pada tuh bait ya. Ini terdiri dari 2 sampai 8 baris. Ingat ya? 2 sampai 8 apa? Genap. Lihat di teks. 2 sampai 8 atau genap. Coba. Gitu ya. Terus nih, setiap barisnya terdiri dari 8 suku kata. Tahu suku kata tahu? Wildan, berapa suku kata? 2. Gitu ya. Nah, kalau ini rimanya, Purwakarta itu rimanya di akhir baris gitu ya. Ya. Ingat ya. Ini pujian satu bait terdiri dari 2 sampai 8 baris. Kayak gini nih. Nih, kalau ini kan tuh satu baitnya ada 4 baris ya. Tuh, ini bait keduanya 4 baris. Gitu ya, ini 4 baris. Ada satu baitnya yang 8 baris, 6 baris ada. Ya, terus setiap barisnya terdiri dari 8 suku kata. Coba aja kamu hitung. Eling, dulur, KB. Bener 8. Eling, dulur. 8, Pak. KB 8. Bener kan? Ibadah ulah campolin. Iya. Ini 8. Ya, gitu ya. Gak boleh Pak, gak boleh lebih dari 8 ya? Oh, boleh, harus 8. Tuh, ya ini ya, setiap barisnya. Iya. Nah, Purwakartinya harus berima di akhir. Nih, tuh, KB, boleh. Sama kan bunyinya ya, Pai. Mati, Gusti, Wati, Pati. Sakarat, liwat, salah. Jadinya kalau Pak, jadinya itu kayak AAA gak sih? Kayak Iya. Kayak syair loh. Iya kan, iya. Agrata Mahesa La. Tuh, kan A semua. Agrata Mahesa Lau. Iya, gitu. Ya. Berarti kayak syair loh, Pak. AAA dong itunya. Nah, ini jenis pujian ini ya. Ada memuji kepada Tuhan, salawat kepada Nabi, doa dan tobat kepada Tuhan. Ya, di Sunda tuh panggilan untuk sebutan untuk Tuhan tuh ya ada beberapa ya, ada Gusti, Pangeran, Sang Hyang, gitu ya, dan seterusnya. Kalau ini PPL itu nasihat terakhir ajaran agama, ya. Nah, udah itu untuk materi pujian, ya.
Coba kita sekarang open yang SHB LKSHBS-nya ya. Open apa, Pak? Nih, yang LKSHBS-nya. Nih, dari latihan soal ini ada yang kalian gak pahami atau sudah terisi semua? Itu berarti yang nomor 6 nggak usah dijawab atau gimana, Pak? Nah, ini jawab aja, tapi nggak usah dibaca, gitu ya. Oh, oke. Nggak usah dihafalin, nggak usah dibaca. Gitu. Karena nanti munculnya ada di teks bacaan, gitu aja. Ya. Yang Gitu. nomor 5 tulis berapa, Pak? Tulis ya 3 lah, maksimal ya. Gitu. Lagunya harus dihafalin. Tadi ya lagu yang ini tuh Eling Eling Juru Kabeh bait 1 dan 2 tuh. Udah ada di LK-nya ya. Gitu. Oke. Yuk, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Udah jelas? Insya Allah cukup mengerti. Kalau jelas. Pokoknya ini. Allah cukup. Nih guys, pokoknya Bapak ulang ini. Nanti di soal banyak teks bacaan, kurang lebih 25 soal. Ingat ya, kalau teks bacaan, baca dengan teliti Hati-hati dan teliti. dan sabar. Ya, kamu harus cari ya. Pokoknya jawabannya itu ada di teks bacaannya. Tidak akan keluar dari teks bacaan itu. Jelas ya? Jadi kayak dari cerita kayak Benda dong. Ya kan literasinya kan bahasa Sunda bahasa maksudnya rumpunnya ya. Jadi ada literasinya bacanya gitu ya. Karena kalian kan bukan asli orang Sunda jadi Bapak bantu permudahnya jawabannya ada di teksnya. Ya kalau kamu bukan orang Sunda, sekolah-sekolah yang lain kemungkinan jawabannya itu nggak ada di teksnya ya gitu. Karena bagi mereka gampang, mudah, paling mudah gitu ya. Oke, lagi yang mau tanyakan? Saya, Pak. Nanti link Zoom-nya Bapak simpan di LMS ya. Nanti kamu bisa open lagi hasil recording-nya. Gitu. Apa Gata mau bertanya? Bapak jadi apa ya? Enggak? Pak, saya pengen nanya, Pak. Oh Raffi, apa lagi? Tentang lagu Tasalimutan atau Raya-Rayan gitu nggak muncul kan lagunya? Enggak muncul. Kan di PPT-nya ada ya lagu saling bertanggung enggak muncul. Pokoknya tadi sampai kamu baca-baca sampai klasifikasi permainan itu ya, yang buat laki-laki, yang buat perempuan, yang permainan yang buat olahraga, yang senang-senang, dan seterusnya. Nah itu sampai situ aja. Pokoknya lirik yang kamu hafalin cuma lirik pujian yang eling-eling julur kabeh bait 1 dan 2 udah. Selebihnya kayak penjelasannya kayak gitu aja, kayak tadi struktur pujian apa aja jenis-jenisnya gitu. Udah ya. Oke, kalau nggak ada lagi karena sudah jam 3 Bapak harus lanjut ke kelas 9 ya. Oke, hatur nuhun ya kelas 7. Semoga besok nilai bahasa Sundanya. Assalamualaikum. Amin, Pak. Dadah, Pak. Assalamualaikum. Amin, Pak. Assalamualaikum. Dadah, Terima kasih, Pak. Pak. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih, Pak.